Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Universitas Bagi Kencana. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan kesehatan pada hari ini. Selamat malam dan mohon maaf jika sudah mengganggu waktu teman-teman semuanya. Tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan penyakit yang memang sekarang sedang marak ya di seluruh penjuru dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Kalau begitu, untuk menyingkat waktu, saya izin untuk men-share materi kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Baik. Kalau begitu kita langsung saja ya. Di sini ada coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat seperti Severe Acute Respiration Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disingkat SARS-CoV-2, dan menyebabkan penyakit coronavirus di 2019 atau yang kita kenal sebagai COVID-19. Tanda dan gejalanya itu banyaknya bervariasi seperti napas pendek, terus ada demam juga, ada batuk kering, menggigil dan sakit sekujur tubuh. Terus Anda juga bisa merasakan seperti kebingungan yang tiba-tiba. Terus ada juga masalah pencernaan, mata mulai memerah warna muda ya. Terus kehilangan penciuman dan perasa, kelelahan, sakit kepala, juga sakit tenggorokan dan hidung tersumbat. Adapun cara penularan virus ini bisa dilihat di layar, bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa penyebaran virus corona ini bisa terjadi melalui saluran udara. Dalam pedoman terbarunya yang dirilis di laman resminya, WHO akhirnya memasukkan udara sebagai salah satu transmisi atau cara penularan virus corona. Selain udara, ada beberapa mode atau cara yang menjadi jalur penyebaran virus corona, yaitu satu penyebab penularan COVID bisa melalui droplet. Yang kedua, penyebaran virus ini juga bisa melalui udara yang paling utama. Terus yang ketiga, penyebaran virus ini juga bisa melalui permukaan yang terkontaminasi. Dan yang terakhir, virus ini juga bisa tertular melalui fekal atau oral atau limbah manusia. Selain cara penularan virus corona ini, WHO pun juga menyinggung bahwa tempat yang rawan terjadi tempat penyebaran virus corona itu seperti tempat yang ramai, tempat yang sempit, dan juga ruangan yang terbatas dan tertutup. Terus di sini ada apa sih yang harus dilakukan bila ada gejala penyakit? Yang pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan, karena di saat kita keluar rumah itu kita bisa saja menularkan penyakit yang sedang kita idap itu kepada orang lain, dan mungkin penyebarannya akan cepat luas ya, penyebarannya akan lebih luas lagi. Terus di sini tolong dan cegah orang lain untuk mengunjungi Anda sampai masa isolasi selesai.
Terus juga ada jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit, karena yang sakit itu kan belum tentu ya kita ketahui bahwa dia terpapar atau tidak. Tapi di saat seperti ini kita perlu mewaspadai gejala-gejala yang sudah kita ketahui tadi. Di sini ada kita itu harus memakai masker dan sarung tangan saat berada di tempat umum. Karena yang sudah kita ketahui tadi, cara penularannya itu bisa melalui udara atau melalui tempat-tempat yang terkontaminasi seperti pada saat kita memegang suatu benda yang memang sudah terkontaminasi, terus kita memegang benda tersebut dan akhirnya kita tertular. Terus di sini yang terakhir ada periksalah diri ke dokter bila mengalami gejala gangguan pernapasan disertai demam atau memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam penanganan. Terus di sini juga salah satu penanganannya yaitu kita harus melakukan social distancing, yaitu di mana masyarakat diminta untuk menghindari hadir di pertemuan besar atau kerumunan. Jadi sebisa mungkin kita itu saat seperti ini harus menghindari kerumunan. Terus contohnya itu yang memungkinkan Anda untuk menghindari kerumunan yang lebih besar atau ruang ramai adalah di saat mungkin kita melakukan bekerja, belajar dan beribadah itu segala di rumah ya. Terus membantahkan juga janji atau rapat besar atau pertemuan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, karena memang kalau memungkinkan dapat mengumpulkan cukup banyak orang. Terus seperti yang mungkin sudah diterapkan pemerintah juga, kita bakal beralih ke kayak sekolah online ya. Terus juga bertemu dengan orang lain harus segala dibatasi. Mungkin kita bisa menunda perjanjian dengan orang lain ataupun dengan teman-teman kita selama masa PSBB itu diberlakukan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Saya mau bertanya. Boleh, enggak? Yang ingin saya tanyakan, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Hasbi, sudah bertanya ya. Orang yang tinggal, siapa saja sih yang berisiko terinfeksi COVID-19? Di sini orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus tersebut bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit. Terus ada kontak erat juga dengan keluarga, rekan, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Terus ada juga bisa juga petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 itu justru lebih berisiko tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Mungkin seperti itu penjelasan jawabannya, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada, Pak. Oke. Cukup? Iya. Saya ingin bertanya. Oh, boleh. Baik, untuk COVID ini seberapa berbahayanya ya COVID-19 ini? Baik, sebelumnya terima kasih ya yang sudah bertanya. Seberapa bahaya sih COVID-19 ini? COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat ya. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Nah, di sini juga ada orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti orang-orang dengan gejala diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, paru-paru, atau kanker.
mereka itu biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah gitu. Jadi dia itu udah ada penyakit, misalkan penyakit lain, terus terpapar COVID, jadi penyakit tersebut tuh bisa lebih memperparah penyakit yang sebelumnya. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus terkonfirmasi telah dinyatakan membaik. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, sudah paham. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Iya boleh. Mangga silakan. Pak, COVID-19 itu sama seperti SARS Pak? Oh baik. Jadi tadi mungkin saya sudah jelaskan namun sedikit ya. COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS yang terjadi pada tahun 2003 yang lalu ya. Hanya berbeda jenis virusnya saja. Gejalanya hampir mirip. Namun angka kematian SARS itu sekitar 9,6%, lebih tinggi dibanding COVID-19. COVID-19 ini angka kematiannya itu kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Jadi mereka tuh jenis virusnya itu berbeda, namun dari keluarga yang sama. Cuman bedanya di angka kematian dan cara penyebarannya saja. Kalau COVID-19 itu angka kematiannya lebih sedikit, namun cara penyebarannya yang begitu luas, sehingga dengan persentase yang sedikit ini, meskipun memiliki persentase yang sedikit, tapi jika penularannya itu sangat luas dan banyak, maka angka persentase itu akan menjadi besar. Beda dengan yang SARS ini, meskipun angka persentasenya besar, namun meskipun angka persentase kematiannya besar, namun penyebarannya itu lebih lambat gitu. Jadi mau SARS ataupun COVID itu kita harus tetap waspada. Mungkin begitu jawaban dari saya. Ada yang ditanyakan lagi? Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, cukup ya. Mungkin dicukupkan juga dari saya karena sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan ya. Kalau begitu saya izin pamit. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk mengikuti Pencast kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.